Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eban, guru pendidikan agama Islam di SDIT At-Takwin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI BIK 1 2025 pada LPTK Win Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi surat Al-Ma'un, menyayangi anak yatim. Materi kelas 5 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, untuk agar kegiatan ataupun pembelajaran hari ini lancar, maka kita awali dengan baca doa. Oke, sekarang tugas hari ini siapa yang mimpin doa? Mulai ke depan. Oke, iya, silakan ke depan. Mimpin doanya dulu ya. Oke, ya, serkan doa. Ya, doa sana. Ya. Ayo ready. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, kegiatan kita hari ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa yang akan Ustadz sampaikan. Oke. Ustadz mau tanya dulu absensinya ya. Hari ini siapa di antara kalian yang tidak hadir? Ada ya, coba lihat kanan kirinya. Iwannya, hadir semuanya? Oke, satu orang ya. Yawatnya ada? Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah ya. Kita doakan ya teman kita yang tidak hadir. Mudah-mudahan kalau dia sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Kalau ya itu. Oke, terus selanjutnya kita akan hari ini kita akan belajar pelajaran PAI ya. Sebelum Ustadz lanjut ke materi, Ustadz mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Asma, iya betul, Asmaul Husna. Artinya apa Asmaul Husna tuh? Nama-nama yang baik Allah. Oke, ada berapa jumlahnya? 99. Oke, alhamdulillah ya. Jadi Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah, jumlahnya 99. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita hari ini kita akan belajar materi tentang surah Al-Ma'un, yaitu tentang anak yatim. Ya, oke. Kita bisa simak video di sini. Materi hari ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Materi kita hari ini surat Al-Ma'un ya. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat membaca surah Al-Ma'un dengan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Yang kedua, siswa memahami makna surat Al-Ma'un dan bacaan mim sukun atau bacaan tajwid hukum mim sukun ya. Kemudian siswa mampu menjelaskan pentingnya menyayangi dan peduli terhadap anak yatim, dan siswa mampu menerapkan sikap peduli terhadap anak yatim dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ini? Oke, kita lanjut. Nah, materi pembelajaran yang kita pelajari lagi yaitu tentang membaca surat Al-Ma'un beserta artinya, memahami makna surat Al-Ma'un dan hukum bacaan mati, bekerja sama dan peduli kepada sesama. Nah, ini gambar apa nih? Kira-kira apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini?
Kira-kira ada apa? Apa ini? Yang kalian pikirkan kira-kira apa ini gambar nih? Hah? Ayo, suaranya yang keras. Anak kecil yang tidak memiliki rumah, jadi diam di pinggir jalan. Apa yang kalian pikirkan? Berhubungan dengan surat Al-Maun tadi ya? Oke, surat Al-Maun. Kira-kira apa itu? Anak yang lagi apa? Hah? Anak yang lagi kedinginan, atau anak yang lagi apa? Menunggu orang tuanya, ya? Atau anak yang emang tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya sudah meninggal, ya? Ini juga ada apa di sini? Ada gambar selain anak, ada gambar apa? Ada rumahnya bagus gak? Bagus apa sederhana? Nah, rumah sederhana, itu rumahnya sederhana sekali ya, di pinggir jalan tapi masih sederhana ya. Kemudian ada anak ke situ lagi diam ya. Untuk mengetahui hal ini, maka kita harus pelajari dari surat Al-Maun. Kira-kira tentang apa ya? Pastinya tentang kisah anak yatim ya, atau ini ya. Nah, ini ada anak laki-laki apa perempuan? Anak perempuan lagi apa? Hah? Lagi nangis. Ada yang menyapa nggak? Tidak ada. Berarti anak perempuan ini sama lagi menyendiri, atau lagi sendiri, nggak punya orang tuanya, atau termasuk anak yatim atau yatim piatu. Oke, kita kembali lagi ke materi kita agar kita lebih paham lagi, lebih jelas lagi tentang anak yatim ya. Maka kita akan pelajari surat Al-Maun ya. Nah, ini surat Al-Maun ya. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Tentunya kalian sudah pada hafal ya surat Al-Maun. Alhamdulillah ya, pada hafal semuanya? Hafal. Oke, agar hafal kalian lebih bagus lagi dan bacaan Qur'annya lebih bagus, Ustaz akan contohkan per ayat ya, kemudian kalian ikuti. Bisa? Oke, gitu ya. Oke, kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ayo, bagus. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Suaranya? Ya, suaranya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Suara yang bagus. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Oke, suaranya ya, yang bagus ya. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Oke, kira-kira di antara kalian siapa yang mencoba membacanya? Iwan? Boleh di mau ke depan boleh, atau mau di bangku, di meja juga boleh. Sok. Suaranya yang bagus, boleh lihat ke tulisannya. Boleh lihat ke layar, atau boleh lihat di buku paket, boleh. Yang ada Al-Quran juga boleh Al-Quran. Ayo Abizar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Abizar. Oke, semuanya kita ulangi baca bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Semoga bacaan Quran kita tambah hari tambah bagus ya. Jadi harus kita rajin membaca Quran agar bacaan Qurannya tiap hari bertambah bagus ya. Bacalah Quran dengan ilmu tajwidnya ya, agar lebih berfaedah ya, bermanfaat. Oke, setelah kita mempelajari ayatnya, nanti lebih dipelajari di rumah ya, biar bacaan Qurannya lebih bagus lagi. Kita untuk memahami maksud dari surat Al-Mulk ini, kita harus hafal, pertama harus hafal artinya. Oke, bisa dibacakan artinya? Oke, ayat 1 apa artinya? Oke, ayat 2, itulah orang yang menghadik anak yatim. Tiganya, dan tidak mendorong untuk ayat 4, ayat 5-nya yaitu ayat 6 berbuat riya, 7 dan enggan. Oke, ini kita harus diulang-ulang ya. Kalau ingin lebih paham lagi harus dipelajari beserta artinya, harus hafal ya. Jadi hafal ayatnya surat Al-Mulk, kemudian hafal artinya. Itu harusnya nanti agar kita bisa mengamalkan di masa rakat ya. Oke, nah ya, dari ayat tersebut ya, dari ayat pengertian atau arti dari ayat surat Al-Maun tadi, maka kita harus memahami makna surat Al-Maun ya. Bisa simpulkan yaitu keyakinan adanya hari pembalasan. Pembalasan di situ adalah Yaumuddin, disebut dengan agama ya. Yang kedua apa? Menghadik anak yatim ya. Ketiga, tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. 4, lalai dengan sholatnya seperti meninggalkan sholatnya dan riya dalam sholatnya ya. Kelimanya, tidak memberi bantuan kepada orang lain, baik dengan memberi maupun dengan meminjamkan sesuatu. Nah, bagi kita sebagai kaum muslimin, itu ada kewajiban kita ya, untuk pertama kita harus melaksanakan sholat itu harus dengan keyakinan ya, harus juga dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda ya, karena kalau menunda-nunda itu bagian dari fawailul lil musallin. Nauzubillah ya, jangan sampai kita menunda sholat akhirnya tertinggal sholatnya. Nauzubillah, nanti ada fawailul musallin, itu neraka ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi jangan lalai ya. Kemudian juga bagi kita sebagai anak muslim, maka juga harus bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, terutama orang anak ya yatim ya. Apalagi kita kalau nanti diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, maka kita harus mampu memberikan pertolongan ya, memberikan bantuan kepada anak yatim. Oke, bisa dipahami? Oke, paham semuanya? Alhamdulillah. Kita akan mempelajari hukum tajwid, yaitu tentang hukum mim mati atau mim sukun. Oke.
Sebetulnya pelajaran hukum mim mati itu di kita tuh sudah dipelajari di kelas 4 ya. Di kelas 4, kata guru kelas 4 udah dipelajari kelas 4 ya. Kita review ulang lagi, mudah-mudahan kalian masih hafal, masih ingat ya. Hukum mim mati itu Ustaz mau tanya ya, hukum mim mati dibagi berapa? Masih ingat? Iya, dibagi 3. Oke, diingat lagi, review ulang ya. Materi pernah hukum tajwid di kelas 3, kelas 4 ya, kelas 4. Oke, hukum mim mati dibagi 3. Ada apa aja? 1 ya. Idhar syafawi. Oke, apalagi? 2 Ifa syafawi. 3 idgham mimi. Kayaknya udah pada hafal ya. Masih ingat ya? Materi di kelas 4. Jadi hukum mim mati itu dibagi 3. 1 ulang lagi. Idhar syafawi. 2 idgham mimi. 3 ifa syafawi. Jadi pertama idhar syafawi, 2 ifa syafawi, 3 idgham mimi. Atau boleh juga diputar. 1 misalkan idgham mimi atau idgham lain. Kedua ifa syafawi. Yang ketiga idhar syafawi. Bisa semuanya? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau udah bisa ya. Kemudian huruf-hurufnya udah pernah hafal? Ya, tadi idhar syafawi. Ada yang masih ingat idhar syafawi apa artinya? Idhar itu artinya jelas. Jadi jelas ketika pelafalannya, ketika bertemu huruf mim mati bertemu dengan huruf idhar syafawi. Kemudian kalau ifa samar ya, samar disertai gunnah apabila mim mati bertemu huruf apa ya, huruf ifa. Masih ingat huruf apa hurufnya? Huruf ifa hurufnya apa? Ba. Ya, masih ingat ya? Huruf ifa itu cuma 1 yaitu huruf ba. Apabila ada mim mati bertemu huruf ba, maka harus dibaca samar atau ifa ya. Yang ketiganya idhar syafawi. Ini hurufnya ba banyak. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28 ya. Huruf 28 itu 1 idgham mimi atau idgham lain apabila mim mati bertemu mim hidup. 2 ifa syafawi apabila mim mati bertemu huruf ba. Dan 3 apabila mim mati bertemu selain selain mim dan ba. Ya, itu namanya idhar syafawi. Idhar itu artinya apa? Masih ingat? Iya, idhar itu bacanya jelas. Jadi harus bacanya jelas. Oke. Karena di layar tidak bisa terbuka, contohkan saya contohkannya melalui papan tulis. Oke. Nah, kita ke sini dulu fokus. Kira-kira menurut kalian di surat Al-Maun ini ada hukum apa aja yang berhubungan hukum mim mati? Coba silakan dibaca. Yang berhubungan dengan hukum mim mati. Ada nggak yang hubungan mim mati? Oke, yang mana? Ada mim mati yang mana? Ayat yang keberapa? Iya, ayat yang ke-5 ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Juga di ayat ke-6 alladzina hum yuraun ya. Kalau di sini berarti ada hukum mim matinya namanya apa? Oke, bagus ya, namanya idhar syafawi. Kalau ifa syafawi ada enggak? Contoh di sini di surat Al-Maun ada enggak ifa syafawi? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena di situ setelah mim mati tidak ada huruf ba. Ya, tidak ada ifa syafawi. Kemudian kalau idgham lain atau idgham mimi, ada enggak di situ? Ada enggak? Enggak ada, karena setelah mim mati itu tidak ada mim hidup. Nah, ini ya, bagi yang belum paham ataupun lupa materi kelas 4-nya, nih. Ini setelah mim mati itu ada huruf ain. Ain itu huruf idhar. Jadi dibaca jelas alladzina hum an sholatihim sahun. Sama ini juga mim mati berhuruf sin, sama-sama idhar syafawi. Ini juga sama alladzina hum yuraun, ada mim mati bertemu huruf idhar syafawi. Ya, jadi untuk ifa syafawi dan idgham mimi itu tidak ada di surat Al-Maun. Nah, ada surat apa? Ini nih, kira-kira bacanya apa ini? Tebak.
Oke, tarmihim bihija. Ada apa di sini? Mim mati bertemu huruf ba. Itu apa hukumnya tadi? Ba itu huruf ihfa syafawi. Jadi setelah mim mati itu ada huruf ba. Berarti kalimat lafaz tarmihim bihijarah itu hukumnya ihfa syafawi, ya. Kemudian untuk idhar banyak di surat Al-Kafirun. Ini lakum apa? Lakum dinukum. Ada mim mati bertemu huruf dal. Ya, itu dibaca idhar. Lakum dinukum. Jelas kan? Oke, jadi baca jelas. Oke, untuk hukum mim mati ini sudah lebih paham lagi? Sudah lebih paham lagi? Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah. Kalau sudah hafal, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini contoh soal ya. Nih, contoh soal ya. Ada surat idhar syafawi sini, sholat imsahun sama yang tadi surat Al-Maun. Kemudian ada idgham islan wa fi qulubihim maradun fazadahum marada, itu surat Al-Baqarah ya. Mim mati buat mim hidup ini. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah, dan lanjutannya surat Al-Baqarah juga ya. Mim mati bertemu huruf ba. Ini. Oke, lebih paham ya? Ini membedakan mana yang termasuk contoh idgham syafawi, idgham mislain atau idgham mimi yang kita kenal, atau ihfa syafawi ya. Oke, udah paham semuanya? Oke. Nah, ini ya. Kalau kita sudah paham tajwid, sudah paham arti ataupun penjelasan di surat Al-Maun, maka ini ya. Materi berikutnya itu tentang bekerja sama dan peduli kepada sesama. Jadi kita itu harus memiliki rasa apa? Bekerja sama dan peduli kepada sesama. Ya, minimal kalian ketika di kelas bisa saling membantu, bisa saling menolong. Ya, oke. Di dalam surah Al-Maun ini dijelaskan, yaitu apa? Bisa dibaca, mengajarkan kepedulian kepada sesama dan bekerja sama dalam terus dan takwa kepada perkara itu menjadi diri orang yang beriman pada hari pembalasan. Jadi ciri-ciri orang muslim itu ya, ciri orang yang beriman itu adalah dia suka berbuat baik, intinya melakukan kebaikan, suka menolong. Ya, di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi diperintahkan untuk berbuat baik itu dalam kebaikan, tapi jangan berbuat baik atau tolong-menolong dalam kejelekan atau kesalahan. Ya, bisa dipahami? Diskusi kelompok. Mudah-mudahan kalian masih semangat ya? Semangat? Alhamdulillah. Coba Ustadz yang ngaji masih konsentrasinya ya? Masih semangat tidak? Konsentrasi? Siap? Siap. Oke, biar tidak ngantuk. Oke, kita ada permainan dulu atau uji konsentrasi dulu. Coba tangannya diangkat dulunya. Boleh digerak-gerak dulu. Tangannya gerak-gerak, angkat tinggi-tinggi boleh. Tangannya digerak-gerak. Ya, biar rasa ngantuknya. Oke, jadi 2 bisa. Nah, ini untuk menghilangkan rasa ngantuk, biar matanya melek ya. Oke, silakan turunkan. Ustaz coba tes konsentrasinya ya. Tepuk 1. Oke, tepuk 1. Udah bagus. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Ayo, tadi ada tepuknya enggak? Oke, belum konsentrasi. Ulang lagi. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Konsentrasi. Oke, intinya kalian sudah bagus konsentrasinya. Oke. Sekarang kita akan belajar biar kalian bisa belajar kerjasama sama teman kalian. Ustadz ingin kalian bisa saling memahami sesama teman, bisa kerjasama dengan baik. Oke, Ustadz akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Siap 4 kelompok? Siap gak? Oke, siap. Untuk Iwan 2 kelompok, untuk Ahwat 2 kelompok. Nanti tempat duduk mejanya boleh diatur kembali agar misalkan yang itu digabung sama ini, tempat duduknya ambil, Iwan juga sama, jadikan 2 kelompok. Bisa meja ini satu ke arah sini atau apa ya.
Oke, biar adil semuanya ya kelompoknya. Kalian silahkan untuk Ikhwan berhitung dari sini ke sana, ke sini. Hitungan cukup dengan angka 1, 2. Ya, angka 1, 2. Angka 1 nanti digabung dengan angka 1, ya. Angka 2 ini belum ke sini juga boleh, atau di sini ke sini langsung ke sini. Silakan. Kalian duluan silakan yang ucapkan angkanya ya. Nanti kelompok 1 dengan angka 1 dengan 1, angka 2 dengan angka 2. Oke, seperti itu. Awat bisa dipahami yang Iwan? Ya, awat juga sama. Berhitung 1, 2, 1, 2. Nanti 1 sama dengan 1, 2 sama yang 2. Jangan pilih-pilih teman. Karena kita agar bisa saling kerja sama. Belajar menghormati teman kita, belajar kerja sama. Ya, agar kalian belajarnya lebih maksimal lagi. Ya, oke? Bisa pahami? Oke? Instruksi. Silakan untuk Iwan berhitung, mulai. 2, 1, 2. Tuh 2, lanjut. Boleh siapa aja? Tuh 2, tuh 2. Oke, udah. Tuh ke Ahwat, silakan lanjut. Berhitung 1, 2. Bebas di mana aja. Jangan pilih-pilih teman. Oke, lanjut yang keras. Lanjut. Oke, lanjut terus. Ya. Oke, lanjut. Tuh 2. Oke, bebas. Silakan yang kalian tadi menyebutkan angkanya, angka 1 sekarang kumpul dengan angka 1 lagi. Angka 1 Iwan di sini, angka 2 Iwan di sini kelompoknya. Silakan berpindah tempat. Awat juga sama. Angka 1 di sini, yang angka 2 boleh pindah ke sini, gabung. Mejanya tambahkan lagi. Oke, hitungan sampai 3 sudah langsung menentukan tempatnya. Silakan. Sudah siap semuanya? Iwan sudah siap semuanya? Oke, bagus. Awat sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Oke, ini Ustadz akan bagikan pada setiap kelompok ya. Nanti tugasnya setiap kelompok nanti menulis boleh di belakangnya cerita ataupun skenario yang terjadi dalam cerita ini. Jadi kalian kira-kira tentang apa cerita ini? Kemudian ditulis di belakangnya, ya. Ditulis di belakangnya, ya. Paham semuanya? Kalian tugasnya membaca ceritanya, ya, atau skenario yang ada di dalam tulisan ini. Silakan. Ya, silakan. Nanti kalau masih ada yang belum paham boleh ditanyakan ke Ustadz ya. Iya, iya, ceritakan lagi. Saya mulai ini. Ini baca ini cerita ini boleh. Mulai itu. Iya. Boleh disingkat, rangkum, boleh juga kalian membayangkan kembali, ya. Kira kalian membuat sebuah pertanyaan, juga jawabannya di situ. Kira-kira tentang apa aja? Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Sesuai dengan surat Al-Ma'un atau sesuai dengan cerita di situ. Oke. Silakan cari soal yang ada di situ, dijadikan sebuah soal, kemudian dijawab juga. Jawabannya ada di situ. Silakan. Oke, kira-kira tentang apa di situ? Ada apa aja yang bisa dijadikan soal? Ya. Jadikan soal, kemudian jawabannya cari di situ juga. Oke, ajak diskusi teman-temannya. Ya.
Nanti yang sudah duluan boleh ke depan untuk presentasikan jawabannya apa, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, nanti yang paling kompak siapa ya? Yang paling siap ke depan siapa? Yang paling kompak siapa? Bareng-bareng. Ya. Nanti menjelaskan atau menceritakan menurut pendapat kalian seperti apa. Ya. Harus semuanya ke depan ya, harus semuanya. Ke depan semuanya. Nah, ya semuanya harus ke depan. Ya, kalian semuanya belajar untuk berbicara ya, belajar untuk menyampaikan ide kalian. Sudah selesai? Ayo sudah? Oke, kelompok 1 alhamdulillah sudah selesai. Silakan semuanya kompak bacakan hasil diskusinya. Ya nggak apa-apa. Mau berapapun hasil kalian dapatkan silahkan. Ya. Oke, silakan ke depan. Nah, boleh di sini, boleh sini, boleh sini. Ini akan kena kabel ya, boleh sini. Oke, teman-temannya yang lain boleh menyimak pendapatnya kelompok 1 Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibacanya. Saya akan membacakan kisah anak yatim, kisah anak yatim piatu yang hidup dalam kesulitan tentu bantuan dari siswa. Jangan tertawa tuh, nggak boleh tertawa. Kan praktek. Anak yatim yang belum makan, anak yatim yang kehujanan, dan anak yatim yang tidak punya rumah. Anak yatim itu harus diberi makanan yang cukup dan tempat tinggal yang layak. Oke, gimana pendapat kalian? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Suaranya yang lantang ya. Oke, temannya simak, dengarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setuju nggak? Setuju. Oke. Kedua, manakah ayah anak itu pergi? Jawabannya karena ayahnya meninggal. Iya, betul nggak? Sering cerita, betul. Lagi? Ada lagi? Apa solusi yang akan kalian berikan? Kita bisa membantu anak yatim itu untuk memberi makan ataupun mengasih uang agar bisa tinggal dan makan. Oke, terima kasih. Bagus solusinya ya. Jadi ada solusi yang kalian berikan kepada anak yatim. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Alhamdulillah. Silakan, terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah ya. Oke, dari materi tadi kalau udah saya sampaikan, semuanya kalian sudah paham tentunya ya. Oke, sekarang kita akan permainan dari materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Oke, silakan setiap kelompok silakan berbaris sesuai kelompok masing-masing ya. Berbaris, kemudian nanti ada pertanyaan dari Ustadz, kalian diskusikan. Yang bisa jawabannya antara kalian giliran ya, harus tulis ke depan. Kalian siap? Sudah siap dengan kelompok masing-masing? Sudah siap? Permainannya Ustadz akan membacakan soalnya ya, soal pertanyaan dari Ustadz. Kemudian boleh dibantu sama temannya yang belakang ya. Nanti Ustaz bacakan jawabannya apa, boleh diskusi sama temannya. Kemudian jawabannya diisi di sini. Apa hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Maun? Diskusikan sama temannya. Oke, boleh langsung ke depan. Gak adaan. Ini ada. Oke, siapa yang paling duluan? Oke, duluan kelompok 1 Ahwat, 2 I1. Oke.
Oke? Ustaz, satu lagi dah. Oke, jawabannya betul nggak? Betul semuanya? Yang paling duluan siapa tadi? Awat kelompok 1 yang paling cepat. Ya. Oke, semuanya betul, tapi kurang cepat. Oke, kan ini permainan ataupun lomba, jadi harus semuanya harus bisa cepat ya. Oke. Semuanya gimana? Sudah paham materi hari ini? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Ustaz akan mencoba kalian mengerjakan tugas. Ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan, silakan. Udah, silakan kerjakan. Oke, udah, silakan. Terima kasih. Udah, jangan lupa. Oke, silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya, silakan dikumpulkan. Oke. Oke, silakan kumpulkan di sini, langsung bawa sini. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini, alhamdulillah kalian nilainya sudah bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah ya. Bagus ya. Oke, pelajaran hari ini kalian sudah bagus ya, sudah bisa mengikuti dengan baik. Oke, ada pertanyaan dari Ustadz. Kita harus berbuat apa ketika lingkungan kita ada anak yatim? Iya, harus memberikan bantuan, harus berbuat baik, apapun yang kita mampu untuk melakukannya, ya. Oke, itu. Kemudian Ustadz ada tugas untuk kalian, yaitu nanti di rumah kalian pelajari atau hafalkan surat Al-Ma'un. Siap? Siap. Ya, pelajari lagi agar lebih paham, lebih mengerti lagi dari surat Al-Ma'un. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita sama-sama ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.